warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMK Negeri 4 Bandung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan nomor peserta 20150315535. Hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi listrik dinamis hubungan beda potensial dengan kuat arus listrik pada siswa kelas 10 TJKT di SMK Negeri 4 Bandung. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kabar semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Nah, sekarang sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, karena apapun yang kita lakukan harus dimulai dengan berdoa. Mana KM-nya? So, KM silakan pimpin berdoa. Mohon perhatian. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berdiri dulu sama-sama. Nah, coba perhatikan teman sebelahnya. Kalau pakaiannya belum rapi, silahkan dirapihkan. Nah, ya, dirapihkan terlebih dahulu supaya kita terlihat siap dalam melakukan proses belajar ini. Oke ya. Nah, nggak usah duduk dulu karena kalau kita mulai sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Giliran siapa hari ini? Rahayu. Rahayu, silakan Rahayu untuk pimpin ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Oke, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, nah, Bapak akan cek dulu kehadiran kalian. Kelas 10 TJKT ya. 10 TJKT. Bapak nggak berurutan aja ya, ini absennya. Revaldi ada, Andika, Fadil, Rivaldi, Zipran. Zipran kemana ya? Izin tadi? Izin ya? Nah, ini berlanjut dari materi kita sebelumnya, yaitu apa yang membahas tentang listrik dinamis ya, listrik dinamis. Nah, sebelumnya gitu kan kita berbicara listrik dinamis. Listrik dinamis itu dinamik itu bergerak, selalu bergerak. Nah, pertemuan minggu lalu kita membahas itu yang namanya kuat arus listrik. Coba, apa yang dimaksud dengan kuat arus listrik? Satu orang. Muatan arus listrik itu muatan yang bergerak setiap detik. Oke, muatan yang bergerak setiap detik. Ya Allah, Oke, selain kuat arus listrik, kita juga membahas yang namanya hukum Ohm ya. Coba ada yang mengemukakan nggak hukum Ohm itu pada prinsipnya seperti apa? Ya, silakan Raya. Tegangan yang berbanding lurus dengan kuat arus. Ya, jadi hukum Ohm itu menceritakan tentang besarnya tegangan itu berbanding lurus dengan besarnya kuat arus listrik. Ya, terima kasih Raya. Nah, dari perbandingan itu tegangan berbanding lurus dengan kuat arus. Masih ingat ya, jadi applause buat 10 TJKT yang masih ingat pembelajaran minggu lalu. Kita udah mengetahui ini permasalahannya seperti apa, tujuan kita apa sih sekarang?
Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, itu kita menjelaskan hukum Ohm yang kemarin kita bahas, tapi berdasarkan percobaan. Kalau kemarin kan kita hanya teori, nah sekarang kita percobaan. Ya, kita harus mengetahui bagaimana hubungan antara tegangan dan arus listrik. Kita buktikan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan prosedur dalam melakukan penyelidikan tentang hukum Ohm. Ya jelas, karena yang namanya praktikum harus sesuai dengan prosedur. Harus ada langkah demi langkahnya, jangan ngacak. Yang ketiga, menentukan hubungan tegangan dan kuat arus listrik berdasarkan hasil percobaan. Kalau kemudian, nah ya, kita nonton dulu videonya sekejap. Ini video berbahasa Inggris. Mungkin nggak akan kedengaran suaranya. Ya kita gedein aja lah tuh. Mungkin nggak akan kedengaran suaranya. Ya, jadi di sini ada lobby. Ya, sepertinya videonya sudah selesai walaupun nggak ada kedengaran apa-apa. Dari peristiwa ini kan kalian udah tahu, udah mengerti lah. Nah ya, coba yang pertama apa yang didapat dari video tersebut? Ada yang mau mengungkapkan? Haikal? Tadi videonya ngejelasin tentang apa? Video tersebut tadi saya menjelaskan tentang lampu mobil penggunaan yang dekat, lampu dekat, dan lampu jauh. Oh. Jadi ada dua lampu pada kendaraan, bukan hanya mobil ya, tapi motor juga itu ada dua lampu. Walaupun sebenarnya hanya di satu lampu. Dari satu lampu itu bisa menghasilkan lampu dekat dan ada lampu jauh. Nah, itu ya. Kemudian nih. Nah, di sini pertanyaan kedua, perhatikan lampu pada kendaraan bermotor, baik mobil atau motor, yang terdapat dua lampu yang tadi disebutkan sama Haikal. Ya, yaitu lampu dekat dan lampu jauh. Nah, siapa yang mau menjawab apa kegunaan masing-masing lampu tersebut? Ya, Pak. Silakan Afdal. Terima kasih Pak. Jadi video yang saya simak tadi, lampu jarak dekat itu ada lampu jarak jauh dan jarak dekat. Lampu jarak dekat itu digunakan untuk 200 feet dari 25 meter. Kalau itu dari 60 km. Kalau 200 feet itu 6 meter. Jadi biasanya lampu dekat itu digunakan untuk di daerah perkotaan yang padat. Kalau untuk lampu jarak jauh biasanya digunakan untuk jalan pedesaan atau jalan yang benar-benar gelap dan penglihatan kita susah untuk melihat, jadi kita makanya lampu jarak jauh. Oke ya. Jadi ternyata lampu dekat sama lampu jauh ini menurut Afdal punya dua kegunaan yang berbeda. Katanya untuk lampu dekat untuk jarak yang dekat. Tadi katanya 200 feet atau 6 meter katanya ya. Tapi dan digunakan pada jalanan yang kota. Sedangkan lampu jauh digunakan pada jalanan ya yang sepi gitu kan ya Abdul ya, yang sepi sehingga membutuhkan penerangan yang lebih. Itu udah benar ya? Oke ya, terima kasih Abdal. Tadi Haikal lupa ya, kita belum ucapkan terima kasih ya, dua-duanya aja Haikal sama Abdal. Nah sekarang ini ada simak foto ini yang tadi Bapak katakan. Kira-kira Cik kata foto ini teh lagi ngapain si orang ini? Kalau kalian lagi naik mobil, so satu orang siapa? Siapa aja ini mah? Bebas. Rehan apaan? Di foto ini Ya. orangnya lagi nyalain tonggak silau dari mobil lain. Silau dari mobil lain. Ada yang lain? Siapa lagi? Siapa? Afdal, apa katanya Dal? Saya Pak. Itu salah satu contoh bila kita menggunakan lampu jauh di jarak yang dekat, seperti mau parkir gitu kan mantul cahayanya Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu ya ketika salah menggunakan lampu. Karena kan kalian tadi katanya lampu jauh itu jauh lebih silau. Ya, lampu jauh itu lebih silau. Nah, makanya ketika ada mobil yang di depannya serap.
Apa akibatnya nanti? Kecelakaan. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang harus kalian simak nantinya dan kalian jawab. Nah, nantinya kalian akan dibagi ke beberapa kelompok. Ya, silakan kalian kelompoknya kan kelompok kayak minggu kemarin aja ya. Kemarin itu berapa sih? 4 kelompok ya kalau nggak salah ya. Ya, silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Nanti ada alatnya. Kemudian Bapak nanti akan memberikan kalian masing-masing LKS. Ya, masing-masing LKS. Yang di LKS-nya ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaannya diantaranya adalah bagaimanakah intensitas nyala lampu dekat dan nyala lampu jauh? Itu yang pertama. Dan yang kedua, lampu dekat dan lampu jauh itu kan berada pada satu lampu. Nah, kenapa dalam satu lampu itu bisa menghasilkan intensitas nyala lampu yang berbeda? Yang satu redup, yang satu terang. Apa yang diatur di situ? Nah, nanti kan ya, logikanya kan gitu kan? Lampunya satu, tapi dia bisa redup, bisa terang. Nah, di situ ya. Itu. Kalau begitu, silakan kalian untuk duduk secara berkelompok ke kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian duduk ke kelompoknya masing-masing. Semuanya udah dapat kan barangnya? Alatnya? Oke, nanti Bapak akan berkeliling sambil menilai pekerjaan kalian ya. Tiga deh. Nah, ya. Itu baterainya 2. Nyalanya kayak gimana? Nyalanya tadi. Nah, kalau baterainya 1? Kalau baterainya 1 tadi lebih redup, Pak. Redup. Nah, nanti sekarang silahkan cek kuat arusnya berapa ketika baterainya 1 dan baterainya 2. Nanti dilihat hubungannya berapa ya. Kuat yang dari baterai kan ini ke minusnya, yang ini ke sini. Ini baterai plus ke sini. Oh, baterai plus. Baterai plus ke sini. Enggak yang 1, yang ini yang 1 ampere aja. 2,2. Nah, ini baterai plus. Ini ke sini yang kok ini ke baterai plus maksud Bapak. Oh. Nah, ini ke sini ke yang hitam. Oh, udah nyala, Pak. Udah nyala. Nah. Nyala terang lampunya. Pegang aja nggak apa-apa. Kalau 1 baterai berapa? Nah. 1,7. Oh iya. Tadi PPS hubungan tegangan dan arus listrik. Kurang rasa ini. 1,9. Pak, lihat Pak, nyala Pak. Udah sama ampernya Pak. Bagi 100 ya. Nah, apakah yang cantik ya? Pak, lihat 1,9. 1,9 berarti 0,019. Coba dulu. Kalau 2, 3, berapa tuh? 3 0,21. Hah? Iya. 0,21 dari mana? Iya. Mana sih? Itu 2. 1.
Oh, di sini satu ya? Itu kan 3. Singkat Itu aja. 3 kan? Di sini masih di sini. Udah diganti belum? Coba itu ukur berapa? Yang ini. Nah, so, nanti dibagi 100. Coba lihat. Nah, itu satu baterai ya. Nanti sampai 3 kali. Berapa tuh? 1,9. 1,9 berarti 0,019. 0,09. Nah, 0,019 apa 0,19? So ya, nanti ditulis, kemudian dibuat table sini, buat table, gitu ya. Tabelnya kayak tadi Bapak, V, I, R. Silakan. Udah, itu satu ya. Nah ya, nanti 3 cobain. Minjem satu ke sebelah keran. Nah ini bacanya gimana? Coba Bapak pengen tahu bacanya. Ini bacanya gimana? Jadi berapa ini? Sabit harusnya yang baca, bukan Dafah. Berapa? Ini jarumnya di 2 berapa? Enggak, 20 aja, 20 berapa? 26. Nah, karena ini itu adalah 1 maksimalnya, berarti kan sampai sini itu 1. Nah, berarti dibagi 100. Berarti tadi 26 dibagi 100. Berapa 26 dibagi 100? Segitu. Ya. Jadi nanti pekerjaan kamu itu membuat tabel di sini. Nah, tadi kata Bapak apa? V, I, R. V-nya ini 2 baterai kan? Berarti berapa V-nya? 3. Kalau 1 baterai 1,5. Nah, ketika 3 ininya tadi hasilnya berapa? Ketika 1 berapa? Kan beda nggak? Sok beda nggak kalau 1? Nah, segitu ke 1. Ya, beda kan? Beda. Ya, sok sama-sama. Cepet dulu kan? Sini. 2,4. Jadi 0,024. Apa ini? Gambar. Lampu dekat. Ini dulu. Hasil observasi observasi Bapak, sekalinya bahwa main hijau di bawah kan? perbedaan Main hijau. perbedaan penyaluran Jelasin aja. tenaga perbedaan penyaluran tenaga mempengaruhi cahaya yang dapat dikeluarkan oleh lampu. Atau lebih tinggi. Kalau lebih tinggi, maka
arus listriknya juga akan membesar juga, akan menjadi lebih besar juga. Maka arus listrik yang dihasilkan juga akan menjadi lebih besar. Ada sebaliknya. Kita orang. Oke ya, dengarkan, ini sepertinya sudah hampir semuanya selesai ya. Iya Pak. Nah kalau begitu, kalau selesai kita komunikasikan. Ya, kita komunikasikan. Jadi masing-masing kelompok nanti akan presentasi ke depan. Dimulai dari kelompok 1, kita urutan aja ya. 1, 2, 3, 4. Ya nanti silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1,5. Jadi yang 1, ini satu baterai yang sini. Yang kedua hasil 2 baterai hasilnya sama ini. Yang ketiga hasil dari 3 baterai hasilnya besar tegangan yang diberikan akan semakin terang cahaya yang diberikan juga. Kalau semakin kecil tegangannya akan semakin redup cahaya yang diberikan juga. Berapa? Ya. Jadi Udah beres belum? mau bertanya? Oh, boleh. Ada yang mau bertanya sebelum diselesaikan? Boleh, siapa aja dari kelompok mana? Sok, kelompok 3. Ya, sok. Tadi kan hubungan, tadi hubungan intensitas apa tadi beda potensial sama arus listrik ya, kan cahaya, tapi apa yang mempengaruhi hubungan artinya apa? Maksudnya cahayanya semakin kayak gimana gitu ya? Semakin kayak gimana gitu? Ya kan tadi kan hubungan tegangan sama kuat arus. Ya, Nah kalau tegangannya gede cahayanya gimana? Maksudnya gitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau tegangannya semakin besar, cahayanya semakin terang. Kalau cahayanya semakin redup, berarti tegangannya semakin kecil. Sebagaimana terima kasih Rena. Sudah? Ya. Terima kasih ya. Ya silakan itu. Ya, sekian presentasi kami terkait KPD. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang dipahami. Kami kelompok 1 mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Sekarang ke kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil KPD kami. Ketika kita salah menggunakan lampu dioda dekat, maka akan mengganggu pengendara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang lanjut aja dulu langsung kelompok yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beratnya dijawabin sama kabel yang terus yang ini yang dari positif sambungin ke yang diameter yang 1. Nah, terus kemudian ya yang ini negatif, jangan dulu dicolokin ke apa-apa. Nah, kalau buat selanjutnya itu pasang kabel yang warna ya bebas ya warnanya. Nah, si tinggal kita nah kan jadi terang. Terus di APR kita bisa dicek berapa itu si APR yang dihasilin. Tiga baterai ya, ada
Yang pertama dari satu baterai dengan menggunakan energi 1,5 dan saat dicek menghasilkan 0,16 ampere. Dan yang kedua menggunakan dua baterai. Nah, ketika si tegangannya dan arus listriknya besar, maka cahaya yang dihasilkannya juga apakah semakin terang, begitupun sebaliknya. Ya. Selanjutnya sesi pertanyaan, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Sok, ada yang mau bertanya? Ayo siapa? Jaskia. Silahkan. Jadi pertanyaannya kan kalau tadi baterai yang satu dicontoh itu hanya ada kalau biar terang butuh berapa baterai? Nah, kalau mau menjadi makin terang, berarti kan butuh banyak cahaya. Nah, jadi kita pakai lebih dari satu aja, itu satu misalkan 2, 3, bisa. Ya, puas? Ya. Ya, ada lagi. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja. Maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang enak dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sekarang kita ke kelompok 4 ya. Kesimpulannya yaitu dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa upaya bagi potensial dapat mempengaruhi misalnya arus listrik dan arus listrik inilah yang menentukan tinggi atau rendahnya intensitas cahaya pada lampu. Ketika sumber tenaga dibutuhkan maka arus listrik juga akan dibutuhkan untuk dipanaskan. Jadi sebelum itu apa yang bisa kami berikan pengalaman mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kami tadi, semoga kalian dapat memahaminya. Lanjut ke bagian pertanyaan, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Ya, sok, kembali. Tadi dari nomor 3 yang C, kan ada nilai rata-ratanya teh berapa tadi? 9,9. Kan itu teh nilai rata-rata dari kemiringannya kan. Terus besaran apa yang diperoleh dari kemiringan itu teh? Besaran yang diperoleh itu R atau biasa disebut dengan hambatan. Jadi rumus hambatan itu dibalik dari volt dibagi ampere. Jadi akan menghasilkan hambatan. Itu yang kita cari. Terus si hambatan itu bisa dapat 9,9 dari hasil rata-rata yang awal tadi yang pakai 1 baterai berapa, pakai 2 baterai berapa hambatannya, pakai 3 baterai berapa hambatan. Terus kita rata-ratakan si hambatan itu dan hasilnya 9,9. Baiklah, saya jawab. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kami cukupkan. Terima kasih telah menyimak dan semoga apa yang kita jelaskan bisa mudah dipahami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Yang ini kembali dulu ke supaya ya, oke, itulah hasil dari pengamatan kita dan telah dikomunikasikan atau telah dipresentasikan oleh kalian semua. Nah, waktunya kita menyimpulkan ya apa dari kegiatan kali ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan, Afdal. Jadi Berdiri aja dah, berdiri dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang telah kita observasi tadi, semakin tegangan yang diberikan semakin besar, cahaya yang keluar juga akan semakin terang. Sebaliknya, tegangannya semakin kecil, cahaya juga semakin redup. Nah, itu yang terjadi pada kendaraan, mobil ataupun motor. Kalau kita memakai lampu jarak dekat, tegangannya dikecilin. Kalau kita memakai lampu yang jarak jauh, tegangannya dibesarkan, jadi cahayanya lebih besar. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Abdel. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau menambahkan satu lagi? Siapa dulu? Jaskia dulu. Jaskia dulu boleh. Jadi selain kita dapat materi dari mas itu, kita juga tahu cara penggunaan alat ampere ini. Kan yang misal sebelumnya kita nggak pernah pakai, terus kita konsentrasi kita latihan, kita
mengerjakan ini, jadi akhirnya tahu gitu cara pakainya gimana, terus tahu cara itu tegangan listrik, terus dari kita juga dari menambah ilmu. Ya, terima kasih Rizkia. Tadi udah angkat tangan, Rehan kasihan mesti nangis gitu. Kalau aku mah nambahin aja Ya. dari yang Dal, mungkin lebih jelasin gitu kesimpulan gimana sih cara kita sebaiknya menggunakan si lampu jarak jauh sama lampu jarak dekat gitu. Kalau yang tadi jelasin lampu jarak, ketika pakai lampu jarak jauh intensitasnya dinaikin. Kenapa? Soalnya si lampu jarak jauh itu dikhususkan ketika kita berada di tempat yang minim pencahayaan sama nggak terlalu ramai atau bisa bilang sepi lah. Nah, jadi kita dapat melihat gitu di depan kita itu atau di sekitar kita itu ada apa sih. Kalau misalnya ada kendaraan, kita jadi bisa ngehindar gitu. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, kita bisa aman. Nah, sebaliknya juga gitu. Kalau misalnya kita menggunakan lampu jarak dekat gitu, intensitas cahaya ini kita kecilin. Nah, kenapa? Nah, soalnya si lampu jarak dekat itu dikhususin untuk di tempat yang memang pencahayaannya cukup, terus si tempatnya ini bisa dibilang bukan ramai, banyak lah orangnya, sehingga ketika kita pakai lampu jarak dekat itu hanya buat jaga-jaga gitu. Takutnya kita ada hal yang gak biasa sama kita dan kita malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin segitu saja. Ya, terima kasih Rehan, tepuk tangan. Jadi di sini Bapak mempertegas saja dari kesimpulannya, betul apa kata Afdal tadi. Jadi semakin besar tegangan juga semakin besar kuat arus. Lampu yang kendaraan motor itu cuma satu, mobil itu cuma satu, tapi dia bisa menjadi lampu dekat dan lampu jauh. Di mana diaturnya? Di tegangannya, seperti yang kalian coba tadi, bener nggak? Ketika mau nyalanya lebih terang, tambah baterainya. Ya berarti di mobil juga sistemnya ditambah tuh si tegangannya. Di motor pun ditambah, dikurangi, tambah, dikurangi. Cuman pakai tombol, jadi otomatis. Kalau ini kan manual. Nah ininya seperti itu ya. Dan kemudian kata Jaskia, oke, kita mendapatkan materi yang baru. Yang memang karena pengalaman kalian menggunakan alat ukur yang namanya ampere meter. Apalagi kalian di komputer ini, di jurusan komputer kan jarang. Rata-rata udah jadi nih komputernya gitu kan. Ketika pegang ampometer, ampere meter, wah ini mah kayak listrik dan elektro gitu kan, serasa gitu kan. Tapi kalian jadi bisa. Dan yang terakhir kata Rehan juga benar gitu kan. Jadi ketika misalnya kegunaannya lampu jauh, ya gunakanlah pada jalan yang memang sepi, minim penerangan. Karena kita harus tahu. Tapi kalau yang lampu jarak dekat, ya jangan kita gunakan di yang memang yang banyak gitu, banyak kendaraan. Bayangkan kalau ketika banyak kendaraan di tengah kota pakai lampu jauh, silau dan akhirnya terjadi tabrakan di mana-mana. Nah itu adalah kebijaksanaan kita dalam menggunakan lampu dekat dan lampu ya. Nah gitu ya. Jadi intinya terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah tapi sebelum kita tutup, silakan masuk dulu ini sebentar. Ketik aja s.id/1ki-mtb. Itu kan silakan diisi oleh kalian. Barangkali mungkin hanya 1 menit atau 2 menit. Maka butuh internet ya. Kita lakukan refleksi dulu sejenak. Ya ini sama aja kayak waktu ini ya. Kita selalu melaksanakan refleksi. Udah ya. Oke, kalau sudah, nah intinya setiap pembelajaran itu kita harus tahu
sejauh mana kalian memahami isi pembelajaran tersebut. Karena itu ada post test. Nah, post test itu adalah latihan atau soal yang harus kalian kerjakan, tapi tidak di sini. Biasanya sih di sini, tapi Bapak berbaik hati, makanya silakan kalian kerjakan pekerjaan rumah kalian. Ya, nanti ada soal-soal yang berkaitan dengan pembelajaran tadi, yaitu di sini, yang di pekerjaan rumah di sini. Ini seperti itu ya. Jadi nanti minggu depan kita bahas. Silahkan kalian kerjakan dan di minggu depan kita bahas. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Nah, ya. Jadi terima kasih atas perhatian kalian. Jadi sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita bertutup dulu dengan doa. Silakan KM berdoa dulu. Mohon perhatian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa. Silakan. Bukan dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.